Yap, oke. Jadi Kak Muslim, kita di sini tuh mau talk show. Nanti itu bakalan ada pematerian dari Bu Aryanis dan Pak Iwan selaku dosen dari Adbis. Nanti tuh bakal menjelaskan mengenai keadbisan gitu. Nah, ini sudah ada ya Bu Aryanis dan Pak Iwan ya. Halo Bu Aryanis, Pak Iwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Iya, semuanya. pagi Ibu. Gimana Ibu Pagi, kabarnya? Ibu. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Sehat Pak. selalu. Iya. Oke, Kak Muslim? Ada? Oh iya teman-teman, jangan lupa juga ya, nanti kita harus aktif sama kita wajib on kamera dari awal acara sampai akhir acara pada hari ini. Iya, betul banget teman-teman. Jadi nanti ketika Bapak Iwan sama Bu Arini sedang memaparkan materi, teman-teman jangan lupa ya dicatat biar ingat selalu gitu. Dan jangan lupa on kamera terus, terus jangan lupa di mute ya mic-nya biar nggak bentrok gitu. Nah nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya gitu ya, boleh nanti isi dulu di kolom chat, baru nanti dari moderator aku sama Kak Muslim yang mempersilahkan teman-teman untuk berbicara. Kayak gitu ya Kak ya? Betul banget Kak. Oke Kak Rika, jadi untuk yang pertama, kita bakal ngedengerin materi dari Ibu Aryanis selaku Ketua Prodi Administrasi Bisnis. Kepada Ibu Aryanis, dipersilahkan. Oke, ya. Ini saya yang share screen atau dari panitia? Nanti. Untuk share screen-nya saya atau dari panitia? Ibu. Dari panitia Ibu. Ya, mangga ya. Boleh saya punya 2 slide. Yang pertama dulu tentang pengenalan elemen ADBIS ya, boleh dibuka slide-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bukan yang ini. Nah itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, walaupun kita tidak ketemu tatap muka secara offline gitu ya, ketemu langsung nih. Biasanya saya selalu ingat tiap bulan September ini di awal-awal perkuliahan selalu diundang oleh panitia Profit untuk datang ke Jatinangor gitu ya. Untuk ketemu sama maba-maba baru bukan dalam suasana perkuliahan, tapi dalam temu acara perkenalan tentang elemen ADBIS dan di acara awal Profit biasanya. Selamat datang Pak Iwan, izin saya menyampaikan duluan untuk memperkenalkan elemen-elemen ADBIS agar mereka bisa lebih merasa ada keterikatan dengan ADBIS-nya besar ya, karena tadi betul tidak kenal maka sayang. Gimana mau sayang kalau nggak tahu banyak gitu tentang ADBIS ini. Oke, kita lanjut. Next slide. Ya, sudah tahu pastinya saya perkenalkan diri dulu. Nih 2 kali saya di awal perkenalan prodi ya, waktu penerimaan di prodi. Saya sudah memperkenalkan diri, saya Aryanis Chan. Saya di sini selaku ketua prodi, menjabat ketua prodi dari tahun 2016 hingga saat ini dan mungkin berakhir nanti bulan Februari ini ya, 5 tahun sudah insya Allah. Nah, berbicara tentang sejarah ADBIS, mangga slide selanjutnya. Ya, ADBIS, kenapa sih ADBIS itu di FISIP bukan di ekonomi gitu ya? Kita pelajari dulu nih latar belakang sejarahnya, boleh? Selanjutnya, jadi begini ceritanya. Sebentar. Nah, jadi tahun 1958 di 13 Oktober itu berdiri Fakultas Administrasi Negara dan Niaga ya. Kemarin sudah gaung Dies Unpad ke 63 ya, minggu yang lalu. Jadi kalau Unpadnya itu sendiri lahir tahun 1957 tanggal 11 September. Nah, Fakultas
administrasi negara dan niaga ini, dan di sana ada prodi jurusan dulu namanya, jurusan ANI-nya itu ada setahun setelah Unpad berdiri. Jadi nggak lama kan ya setelah Unpad berdiri. Dan bukan FISIP dulunya, tapi adalah Fakultas Administrasi Negara dan Niaga, begitu ya. Nah, selanjutnya itu Fakultas Administrasi Negara dan Niaga. Setelahnya berubah namanya menjadi Fakultas Sospol, Sosial Politik. Dulu ketika baru berdiri ini, FISIP ini dekannya masih, karena kita baru, dekannya itu masih dari UGM. UGM lebih lama ya, lebih lama dari kita, dari Sospol UGM begitu. Selanjutnya di tahun 1960, yang tadinya FAN tadi gitu ya, FANN, itu berubah menjadi Fakultas Sospol. Masih ada di situ administrasi negara dan jurusan administrasi niaga. Jadi kita bisa dikatakan jurusannya awal-awalnya ada begitu. Selanjutnya di tahun 1960-an ya kalau tidak salah, baru ada HI, KS ya saat itu, IPEM di tahun 60-an. Jadi setelah kita dan AN ya, kalau dulu ANE dan ANI, kalau sekarang ANE itu berubah menjadi administrasi publik dan ANI-nya jadi bisnis, baru lahir HI, kemudian ada KS ya seperti itu. Nah selanjutnya di tahun 68 gitu, jurusan akuntansi dan jurusan administrasi niaga ini dipindah ke Fakultas Ekonomi. Saya juga bertanya karena saya dulu mahasiswa juga gitu ya di FISIP, bukan yang belajar sejarahnya kan dari pendahulu, dari yang lebih senior. Saya tanya langsung kepada Pak Sampun ketika berpindah ke Fakultas Ekonomi ini, bagaimana survive-nya niaga di sana. Nah, ketika itu ya sudah akhirnya dilebur menjadi ke manajemen saat itu gitu ya, dan dipindahkan ke Fakultas Ekonomi juga sebetulnya tidak dengan berbagai pro dan kontra lah ya seperti itu, sampai akhirnya nggak lama setelah itu hilang begitu. Selanjutnya next slide, hilang. Jadi sempat jeda, tidak ada ANI untuk beberapa puluh tahun ya, dan baru berdiri kembali di tahun 1999. Di tahun 1999 ini kembali kepada fakultas asalnya gitu, ke FISIP, yang Sospol itu sudah berubah menjadi FISIP, dan menjadi prodi ke-5 ya, prodi ke-5 jadi kalau kita urutkan ya, kalau dulu itu yang pertama AN gitu ya, negara, HI, kalau dari NPM nih ya, KS, IPEM, antropologi, dan kita ke-6. Setelah kita ada sosiologi, dan yang bungsu itu ilmu politik begitu. Nah, tahun 99 itu adalah angkatan pertama untuk ANI di FISIP setelah reborn ya, setelah itu. Jadi tahun 99. Nah, selanjutnya di tahun 2010 itu berubah nama, rebranding menjadi ADBIS gitu ya, ADBIS yang tadinya niaga menjadi administrasi bisnis. Bukan hanya di FISIP, bukan hanya di Unpad ya perubahan nama dari niaga menjadi ADBIS ini, tapi di beberapa universitas lain gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang lupa tidak tercatat di sini adalah di tahun 2016 kita memiliki ADBIS PSDKU gitu ya, cabang Pangandaran lah kalau dulu. PSDKU ini merupakan suatu misi dari pemerintah provinsi ya. Jadi bukan hanya di Unpad saja adanya PSDKU itu, tapi ITB dia juga punya di kampus Cirebon, kemudian IPB dia punya di Sukabumi, dan Unpad ada di Pangandaran. Dan ADBIS menjadi salah satu dari 5 prodi yang ada di Pangandaran ini, gitu ya. Selain keperawatan, perikanan, peternakan, Vkom, dan kita. Saya tidak pernah kita tidak pernah mengajukan bahwa kita pengen ada di Pangandaran, tapi ternyata setelah dialog dengan pimpinan universitas,
kenapa Adbis gitu? Kenapa kita yang ditunjuk ada prodi kita di sana? Karena Pangandaran itu ingin menjadi suatu ingin membangun membangun kabupatennya gitu, membangun menjadi suatu kabupaten yang lebih maju lagi, dan otomatis salah satu aspek yang akan dibangun adalah aspek bisnisnya ya, seperti itu. Sehingga keberadaan Adbis menjadi penting di sana. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah di tahun 2006, 2011, dan 2016 kita mengajukan akreditasi. Itu menjadi hal yang sangat-sangat penting, akreditasi ini. Dan dari tahun pertama sampai udah 3 kali akreditasi, kita ini mendapatkan nilai mutunya A. Alhamdulillah ya, karena apa? Karena biasanya di awal pendirian wajar kalau suatu institusi atau prodi atau jurusan itu mendapatkan akreditasi B, hal yang dimaklumi lah. Tapi kita dari awal itu sudah mendapatkan A gitu ya, dengan kerja keras dari semua elemen pastinya. Selanjutnya, nah kalau kita berbicara visi misi, kadang hal yang membosankan gitu, atau kadang suka dilewat gitu ya, seperti itu. Tapi tidak boleh tidak tahu nih ya, visi di sini, visi Adbis di sini menjadi program studi yang adaptif terhadap perubahan dan memiliki komitmen untuk mengembangkan ilmu Adbis yang diakui di tingkat internasional pada tahun 2024. Visi ini merupakan visi yang kita tidak buat dengan sendirinya begitu. Kita ketika akan membuat visi, kita harus melihat pada induk kita siapa. Di sini ada universitas, ada Unpad. Unpad ingin menjadi universitas masuk ke dalam 500 besar dunia gitu ya. Di mana posisi Unpad sekarang masih di 600-an kalau nggak salah. Nah, jadi kita harus dukung, support itu begitu. Selanjutnya ada visi dan ada misi. Kalian pasti sering mendengar yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi seorang dosen di sini ya, kalian juga sebagai mahasiswa juga harus terutama misalnya kalau saya nih sebagai dosen harus melaksanakan di Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama itu suatu otomatis di sini kita pada konteks prodi ya, program studi itu harus melaksanakan, kalau kita berbicara visi itu adalah kita ingin menjadi apa sih di masa yang akan datang, kondisi ideal kita yang ingin dicapai begitu ya. Kalau misi itu adalah reason for being-nya, alasan keberadaannya itu buat apa. Suatu prodi berada karena apa? Yang pertama adalah ingin mengembangkan pembelajaran bidang Adbis yang bermutu serta mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang hubungan dengan masyarakat gitu ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan profil Adbisnya menjadi entrepreneur dan intrapreneur. Yang pertama itu adalah misi pembelajaran ya, Anda kuliah begitu, itu adalah misi yang pertama. Selanjutnya yang kedua, mengembangkan penelitian yang menitik beratkan pada isu-isu perkembangan bisnis dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional. Jadi di sini setelah belajar kita juga harus riset nih gitu ya, harus mengembangkan penelitian karena ilmu itu selalu dinamis, selalu bergerak, selalu ada hal-hal fenomena baru di masyarakat yang harus kita pelajari. Itu adalah misi yang kedua, mengembangkan penelitian. Yang ketiga, pengabdian pada masyarakat ya. Jadi institusi atau di sini Adbis ada karena ingin melaksanakan pengabdian kepada masyarakat guna menopang pembelajaran dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi komunitas akademik, pemerintah, industri, dan masyarakat. Itu ya. Jadi 3 itu, Tridharma itu masuknya ketiga itu, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Selanjutnya di misi yang keempat, hal itu semua harus berpedoman pada manajemen pendidikan dan menerapkan prinsip quality assurance ya. Jadi harus terstandar dengan baik gitu ya, harus bersifat kredibel, transparan, accountable, responsibility, dan fairness ya, seperti itu. Dan terakhir juga
Admis di sini menjalin hubungan kerjasama strategis dengan pihak luar ya, dengan pemerintah, bisnis, industri, institusi pendidikan lainnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ini sebetulnya kalau saya tanya, kalian pasti udah pernah dapatkan ini dari Prof. Sampun gitu. Karena kalau di pengantar ilmu administrasi bisnis, kita biasanya selalu, dulu kan saya juga ada di mata kuliah itu ya, selalu mata kuliah ini di pertemuan pertamanya dijelaskan oleh Pak Samun ini gitu ya, yang menjelaskan apa sih bedanya admis dan manajemen begitu. Itu kalau mau baca detailnya nanti bisa minta soft copy-nya atau baca bukunya Pak Samun ya. Jadi intinya adalah bahwa administrasi di sini, administrasi secara general ya, administrasi itu bukan kata Pak Samun, tapi Pak Samun juga kan mengajar dari berbagai sumber yang valid ya, bahwa administration concern dengan formulasi, perumusan, kebijakan, perencanaan gitu ya, seperti itu, sasaran, sedangkan manajemen lebih kepada bagaimana bekerja dengan orang lain dan melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh administrator tadi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini administrasi adalah fungsi lebih kepada berpikirnya itu lebih lebih sifatnya konseptual begitu ya. Kalau manajer di sini sifatnya pada fungsionalnya, doing function. Selanjutnya skopnya administrator, orang yang melaksanakan administrasi di sini keputusannya major gitu ya. Sedangkan manajer dia keputusan yang sifatnya lebih technical atau minor dari apa yang telah ditetapkan oleh administrator ya. Kemudian level of authority-nya top level activity, sedangkan manajer middle to lower level activity. Ini juga berdasarkan dari teori Fayol dan teori Henry Fayol dan Taylor ya, seperti itu. Nanti di pertemuan ada di organisasi manajemen bisnis juga ya, saya dibahas lagi. Next. Nah ini ya, jadi ini beberapa perbedaan sifat pekerjaannya gitu ya. Administrator lebih menentukan sasaran, tujuan, polisinya, sifatnya lebih pada keseluruhan organisasi gitu ya, seperti sedangkan manajer pada fungsi-fungsi ya, dari si organisasi itu ada fungsi bisnis di sini, misalnya ada marketingnya gitu, ada SDM-nya dan sebagainya ya. Selanjutnya decision making-nya, nah kalau dalam penentuan keputusan pihak administrator ini biasa harus memperhitungkan eksternal itu lebih luas, lebih dominan dibandingkan hanya melihat pada faktor-faktor yang ada di dalam organisasi saja. Ya, sedangkan manajer biasa influence by internal begitu. Nah, dalam prosesnya adalah kalau administrator di sini menentukan apa yang akan dilakukan gitu ya, sedangkan manajer adalah bagaimana melakukannya gitu ya, dan siapa yang melakukannya seperti itu. Nah, ability skills-nya di sini kalau seorang administrator leader itu harus punya conceptual and human skill administration. Sedangkan manajer dia lebih kepada technical skill. Konseptual itu jelas harus dimiliki seorang administrator dalam merumuskan formula, strategi, kebijakan ya, seperti itu. Sedangkan manajer karena dia sifatnya pelaksana, teknikal, dia kemampuan teknikal yang lebih besar porsinya, begitu ya. Nah, di sini administration popular in government organization gitu ya, di organisasi pemerintah, sedangkan manajemen populernya pada perusahaan-perusahaan bisnis. Lanjut. Oke, ini sekilas tentang info-info Adbis ya, Adbis Unpad Good News ya, beberapa hal yang bisa kita infokan. Lanjut. Oke, ini belum saya update karena beda dengan kondisi sekarang pandemi begitu. Saya belum mendapatkan data, tapi ini yang terakhir di tahun kemarin gitu ya, di tahun 2019 ini data tahun kemarin, angkatan 2019 ini kita bisa lihat bahwa
pada SBMPTN 2019 Adbis ini dikatakan peminatnya nomor 5 tinggi ya. Kalau di FISIP itu kedua setelah HI, kalau di Unpad untuk soshumnya kita patut bangga itu kita ada di posisi 5 besar begitu. Lanjut. Selanjutnya dalam metode pembelajaran ya, sekarang tuh sudah tidak musim gitu, dosen hanya menjelaskan, kemudian mahasiswa mencatat, begitu saja gitu ya. Tapi kita juga kombinasikan hal tersebut, jadi ada TCL dan ada SCL. Teacher Center Learning dan Student Center Learning begitu ya, seperti itu. Jadi kalau saya ceramah gitu ya, kuliah tamu itu namanya Teacher Center Learning. Tapi ketika Anda diminta presentasi di kelas, kemudian memecahkan suatu kasus, diskusi dan lain sebagainya, itu namanya Student Center Learning. Ya, seperti itu. Silakan lanjutkan. Oke, itu yang tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ini akreditasi tadi tahun 2006, kenapa ini 2007? Jadi 2006 itu pengajuannya, 2007 itu terbitnya sertifikat, begitu ya. Nah, jadi akreditasi kita sudah 3 kali nih ya, sejak berdiri di tahun 99 hitungannya. Dan selalu mendapatkan nilai A. Lanjut. Oke, selanjutnya profil lulusan Adbis adalah menjadikan lulusan menjadi entrepreneur dan entrepreneur. Dan berdasarkan research study, alhamdulillah mahasiswa kita itu kalau tidak dia bisnis sendiri gitu ya, dia bekerja di perusahaan dan itu cocok gitu ya dengan profil lulusan yang kita rancang ya begitu. Lanjut silakan. Nah, ini secara general, rata-rata tingkat persaingan masuk Unpad general ya, untuk yang SNPTN 1:20. Artinya satu mahasiswa memperebutkan, satu kursi diperebutkan oleh 20 mahasiswa secara umum ya. Next slide. Itu untuk SMPTN dan itu untuk Unpad. Bagaimana di Adbis? Nah, kalau di Adbis ini satu kursi diperebutkan oleh 50 mahasiswa gitu ya, rasionya seperti itu. Jadi kita bisa dikatakan 2 kali lipat dibanding tadi ya secara umum untuk yang 1:20 tadi. Ini keketatan persaingan masuk Adbis. Jadi perhitungan keketatan itu biasa diukur dari berapa kuotanya dibandingkan dengan berapa peminat jumlah yang masuk. Selanjutnya silakan. Nah tadi MPTN ya, ternyata 5 besarnya itu bukan baru-baru gitu ya, tapi juga sudah lama, sudah menjadi favorit lah gitu. Walaupun kita bisa dikatakan anak kelima kalau di FISIP sejak tahun 99, sudah ada sebelumnya ada KS, ada IPEM, ada AN gitu ya, tapi kita setelah HI kita nomor 2. Selanjutnya. Oke, dan ini perkembangan masa studi perangkatan ya. Kalau mungkin ayah kalian gitu ya atau ibu kalian kuliah dulu lama, itu mah wajar ya, lebih dari 5 tahun, ada yang 7 tahun, 8 tahun, itu hal yang biasa. Tapi di angkatan saya saja, angkatan berapa? Pokoknya angkatan 90-an lah ya gitu ya, itu lulus 5 tahun itu udah bagus dan itu standarnya begitu. Nah, di sini kita sejak tahun 2011 itu bisa dikatakan di FISIP itu nomor 1 prodi yang lulusnya cepat, gitu ya. Ini data dari angkatan 2011, ini angkatan ya betul. Angkatan 2011 berarti dia lulus di tahun tambah 4 ya, tambah 4 berarti 2015 sampai di angkatan 2015 ini rata-rata bisa dirata-ratakan lulusnya itu sudah jarang yang di atas 5 tahun begitu. Rata-rata di 4 tahun, bahkan di angkatan 2015 kurang dari 4 tahun kalau kita rata-ratakan gitu ya, seperti itu. Jadi dan itu tidak sesuatu yang instan. Kita rancang kurikulum kita belajar itu hanya di 3,5 tahun gitu ya, atau 7 semester. Di semester 8-nya sekalian sudah bisa ke lapangan, bahkan dari semester ke-7 ya banyaknya gitu ya, sudah ke lapangan sehingga di semester ke-8 itu sudah bisa lulus seperti itu ya. Begitu. Itu mungkin ya. Oke, lanjut.
Ya, ini sedikit beberapa yang saya banyak sih ya. Saya bukan orang yang kayak Mario Teguh gitu ya, pintar memberikan motivasi, tapi ini beberapa hal yang memang buat saya sendiri pribadi adalah sangat berkesan gitu ya, bahwa the difference between ordinary and extraordinary is the little extra. Kalian jangan mau menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja, tapi harus menjadi yang luar biasa. Bagaimana caranya? Bukan hanya dengan mimpi atau harapan gitu, tapi harus ada ekstra. Ekstra apa? Next. Nah, di sini ya berarti kita harus studi lebih keras, belajar lebih keras, mempersiapkan semuanya. Boleh dong bermimpi gitu ya, study while others are sleeping. Kemudian kita mampu bekerja ketika orang lain bermalas-malasan. Kita mempersiapkan, kita pengen lulus tadi 4 tahun dengan cum laude dan jadi lulusan yang hebat, itu harus kita prepare, dan kita punya mimpi bahwa nanti saya lulus pengen menjadi apa dari sekarang, itu bisa banget begitu ya, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya yang saya ingin sampaikan juga kepada mahasiswa bahwa tidak hanya cukup dengan belajar saja 3,5 tahun, 4 tahun gitu ya, menuntut ilmu beres, IPK besar begitu. Bukan hanya itu sekarang yang dibutuhkan, tapi adalah kalian harus memiliki soft skill. Soft skill ini gimana ya Bu caranya gitu ya. Nah, caranya antara lain yang paling sekarang mudah dilakukan adalah kalian bisa bergabung dengan berbagai keanggotaan di dalam himpunan mahasiswa, misalnya mau BEM atau UKM. Itu untuk apa? Untuk memunculkan soft skill kita gitu ya. Kalau hard skill kita bisa pelajari sendiri. Itu bisa kita pelajari dengan banyak berlatih, dengan di YouTube banyak begitu. Tapi dengan keikutsertaan kita di HIMA misalnya gitu ya, di BEM atau di unit kemahasiswaan lainnya, kita itu dipaksa harus pintar kan, komunikasi, kita harus bisa memimpin tim gitu ya, harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan, terhadap kuliah, gimana caranya membagi waktu gitu ya, kita gimana caranya memecahkan masalah. Ini dana ada segini dana nih pas-pasan nih, tapi kita harus ada event, gimana caranya. Nah, seperti itu semuanya sangat ngebantu kita nanti ketika kita lulus begitu. Jadi kemarin kan kalian juga ikut kuliahnya Kang Andi ya. Nah, Kang Andi cerita kalau misalnya ada, karena dia bagian rekrutmen, kalau misalnya ada mahasiswa katanya lulusan yang mencari pekerjaan dengan IPK cum laude tapi CV-nya kosong, tidak pernah ikut organisasi, dengan IPK yang standar. IPK cum laude kan di atas 3,52 ya, 51. Nah, sedangkan IPK standar 3,3 lah kalau habis ya, 3, nah pasti di IPK standar tapi dia banyak berkegiatan, banyak achievement yang dia dapatkan, pasti dipilihnya itu gitu ya, seperti itu. Jadi itu secara tidak langsung akan membuat kita menjadi orang yang mampu memiliki soft skill ini, seperti itu ya. Oke, lanjut. Jadi your future is created by what you do today ya. Jadi kalau kalian pengen punya suatu mimpi, ingin menjadi apa nantinya gitu, kesuksesan nantinya. Nah, itu tidak bisa dengan gimana ntar aja lah gitu, tapi harus Anda rencanakan dari sekarang ya. Belajar yang rajin, kuliah yang rajin, berkegiatan yang positif, pengalaman yang banyak ya, seperti itu. Itu mungkin. Oke, terima kasih untuk pengenalan elemen ADBIS. Selanjutnya ini saya punya slide terpisah tentang alumni ya. Oke, boleh di slide yang baru. Oke ya, ini waktunya masih ada kan sedikit ya. Oke, kalau kita berbicara tentang alumni, ini mudah-mudahan di beberapa tahun ke depan gitu, kalian menjadi bagian dari yang diperkenalkan kepada mahasiswa baru nantinya begitu ya. Nah, ini yang berhasil kita himpun, dan hanya sedikit dari banyak mahasiswa, banyak alumni lain yang bisa dikatakan kita patut banggakan begitu ya.
Silakan. Ini kita cari random perangkatan satu begitu. Ini ada Jeffrey Sofian. Nah, dia sekarang branch manager PT Bank Syariah Mandiri di tahun pertama 99 ya. Ini angkatan pertama ini. Selanjutnya ada Kang Reski Yanuar. Nah, keberadaan alumni ini juga harus banyak di kita yang akhirnya berkontribusi dengan memberikan berbagai kontribusinya seperti memberikan kuliah tamu gitu ya, menjadi narasumber di kegiatan hima gitu, seperti misalnya Kang Reski Yanuar. Kemarin saya ngajar mata kuliah manajemen merek. Kang Reski Yanuar ini menjadi dosen, bukan dosen tamu ya, ini ya guest lecture-nya gitu ya, seperti itu. Dia sekarang di country brand manager Shopee, tapi kalau nggak salah sekarang udah pindah lagi, bukan di Shopee, jadi karirnya udah lebih bagus lagi. Lanjut. Nah, ini yang kemarin hadir menjadi narsum kita, Kang Andi Nugraha ya, di Otto Group, dia angkatan 2001. Selanjutnya ini Kang Firman, angkatan 2001 juga, sudah menjadi kepala cabang di BRI ya. Dia terakhir kemarin di Aceh, tapi saya lihat juga udah nggak di Aceh lagi. Baru berapa minggu yang lalu. Karena kita saling follow medsos gitu ya, seperti itu. Jadi tahu sudah di mana sekarang mereka. Nah, seperti itu. Lanjut, selanjutnya di angkatan, nah ini ada di angkatan 2004, ada Kang Harold. Nah, biasanya juga kalau ada acara mulih ke Adbis, Kang Harold ini suka datang. Dia di bagian Head of Brand Development and Marketing Research. Tahun kemarin ada mulih ke Adbis dan mahasiswa mendengarkan paparan dari Kang Harold ini juga sama, dikatakan bahwa ya itu ya tadi yang saya katakan berkegiatan, kemudian kuliah yang rajin itu menjadi hal yang sangat penting buat kita sekarang gitu ya, seperti itu. Selanjutnya ini Kang Rizal Jeffrey Sani, beliau juga sering datang ke Adbis ya, kalau ada acara alumni gitu ya, atau acara lainnya. Sekarang sudah menjadi manajer enterprise solution, sudah jadi pejabat lah ya di PT Telkomnya itu. Oke, selanjutnya ini Kang Hidranto Syafaat, angkatan 2005, dia punya bisnis, owner toko lari ya. Selanjutnya, jadi kalau tadi beberapa itu intrapreneur, ini entrepreneur gitu ya, punya bisnis sendiri. Selanjutnya ada Kang Sawa Rizal Masi, ini juga pernah ketemu ada cara mulai ke Adbis, jadi brand manager Bank Mandiri di Jakarta. Lanjut. Ini Kang Riza Asyari ya, angkatan 2007, dia juga punya usaha bisnis ini fotografer dan CEO Rumah Makan Ponyo. Lanjut. Ini Teh Denti. Teh Denti ini juga pernah jadi narasumber ya di acara studi mineral kita dulu beberapa tahun yang lalu ya. Dia punya usaha bonekanya sudah sampai ekspor juga kalau nggak salah. Ya, lanjut. Nah, ini jadi kalau Denti, Agung gitu ya, itu juga sama entrepreneur. Jadi dia bikin bisnis sendiri begitu. Ini Kang Agung ini dia punya ini usaha tempat sampah yang sudah dipasarkan ke berbagai daerah, bahkan sudah banyak kerjasamanya dengan pemerintah daerah juga ya. Cleansea namanya. Oke. Lanjut, angkatan 2008, ini juga masih angkatan 2008, Kang Radit ya. Ini kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya pernah jadi narasumber juga, Kang Radityo Egi Tiandono sudah menjadi brand manager dari Mayora, Drink Bang Bang kalau nggak salah nama brand yang lagi dia pegang itu ya. Lanjut. Nah, ini kenapa Adbis 2008 banyak disajikan, karena kebetulan di angkatan 2008 itu kelasnya waktu itu pas lagi banyak-banyaknya 2 kelas, kita sampai hampir 180 orang satu angkatan itu, ingat banget saya. Nah, ini Kak Teh Sheila dan Kang Handitya Wisnu ini
sudah di luar negeri sekarang. Kebetulan pas dosen admis kemarin ke Malaysia juga kita ketemuan nih sama mereka ya. Ya kalau Sheila menjadi regional technical recruiter Oracle ya di Oracle, sedangkan Kang Handitya Wisnu ini dia mukimnya di Malaysia, customer experience enthusiast di Startech perusahaan Malaysia gitu. Lanjut. Ini Teh Anggita Diandra, dia owner catering Rumah Meranti. Catering ini sering dipakai digunakan oleh Unpad ya, Unpad untuk apa ketika ada makan cateringan biasa pakai jasanya Anggi ini. Lanjut. Nah, ini Teh Paula ya, angkatan 2011. Dia owners dari kalau kalian kalau Lebaran itu ada Ina Cookies. Nah, ini kebetulan ownersnya dan dia sekarang pegang usaha family-nya ya, perusahaan keluarganya dan menjadi CEO dari Two Sister Brand Development of Ina Cookies juga, dan biasanya mahasiswa sering nih melakukan riset ke perusahaannya Kak Paula ini begitu ya. Lanjut. Ini Teh Stella Olivia Rawis. Waktu kemarin terakhir sudah nggak di GoFood, tapi ketika lulus langsung di GoFood Client Relation ya, di Gojek di bagian Customer Relation ya kalau nggak salah ya, Client Relation ini angkatan 2011. Selanjutnya, nah ini Agina Claudia Gina ya, Gina ini dia di PricewaterhouseCoopers. Terakhir dia minta minta ini ya, rekomendasi karena mau beasiswa di Inggris saya lupa deh, di Eropa deh kalau nggak salah, di mananya gitu ya. Belum tahu nih terakhir apakah dia jadi beasiswa atau enggak. Tapi dia itu kerjanya sempat di PricewaterhouseCoopers. Oke, lanjut. Angkatan 2013 ya kalau Gina. Ini kebetulan ini beberapa yang slide ini mahasiswa bimbingan jadi hafal banget. Ini Mbak Febra Saka Mandindari, ini dia dulu Wakil Ketua Hima ya, angkatan 2014. Nah, dia kerjanya di Line ya, strategi and new business di Line Corporation. Oke, 2014 ya. Selanjutnya ini masih 2014, Kang Arif Rahman. Dia punya usaha sendiri, CEO Cepat Lulus dan Ensor Relaxology. Kang Arif. Terus silakan. Oke, ini juga masih 2014 di Anggita Gracia. Dia bagian National Recruitment Officer. Jadi pas masuk saya sempat ngobrol juga, langsung dapat posisi yang bagus gitu ya di Coca-Cola Amatil Indonesia ya, seperti itu. Jadi enak nih kalau kita ada banyak alumni yang di beberapa perusahaan terkemuka gitu ya. Kalau kalian pengen bekerja udah ada mahasiswa admis angkatan atas di sana, alumni juga, itu kan beda ya rasanya gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini Lukmanul Hakim, jadi yang mendapatkan beasiswa dari LPDP, beberapa dari mahasiswa kita, alumni kita juga mendapatkan LPDP, dan Lukmanul Hakim ini dia dapat di Islamic Banking and Finance Salford University ya di Inggris. Lanjut. Nah ini yang saya 2 hari yang lalu saya minta ke Ketut, kebetulan bimbingan saya juga, atau ke beberapa mahasiswa 2015, minta dong yang udah kerja gitu ya, ternyata banyak, dan ini saya sajikan antara lain Ketut Widi Artayasa. Ingat banget Ketut ini dulu dapat beberapa kali CPPBT ya, hibah dari Dikti, dia punya bisnis parfum, tapi sekarang menjadi Sales Division Manager, pegang Bandung Raya katanya di Atta Boga Cemerlang begitu ya. Lanjut. Yang terakhir kalau nggak salah ini Regita Prilia, angkatan 2015 juga, jadi brand manager eksekutif di Gojek. Begitu untuk alumni, cukup ya? Oke, ya. Terima kasih semuanya dari saya, paparan saya. Semoga nanti ada yang, kalau ada yang tidak jelas atau kurang lengkap,
boleh di sesi tanya jawab. Begitu mungkin kepada moderator saya kembalikan.